Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31 ya. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Apa? Alam taro, tidakkah kamu perhatikan gitu ya artinya. Anal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah, bahwa al fulka perahu atau apa? Kapal. Yeah. Bahwa sebuah kapal tajri fil bahri, berlayar. Tajri apa artinya? Dari kata apa? Jaro yajri. Biasanya arti jaro yajri apa? Berjalan atau secara umum bergerak, harus Pak. Seperti beredar gitu. Bergerak sama. Jadi anal fulkat tajri ya, bahwa kapal atau perahu atau apalagi biduk sama ya, tajri itu melaju katakanlah gitu ya, fil bahri kan di lautan, berlayar di lautan. Binikmatillah, jadi perahu itu melaju di lautan atau berlayar di lautan itu binikmatillah, dengan nikmat Allah. Itu satu kalimat ya. Kalimat kedua kita lihat, liyuriyakum min ayatihi. Jadi ini hubungannya adalah menggunakan huruf lam ya, li. Li apa? Untuk memperlihatkan kepada kalian min ayatihi, dari ayat-ayatnya ya, atau sebagian ayat-ayatnya. Nah, ayat apa? Ayat Pak. Ayat apa? Dalam hubungan ini ya. Ya, secara umum aja dulu, apa ayat? Ya, ayat yang kita baca, yang kita pelajari, ini ayat kan. Ayat itu kan pelajaran. Nah, jadi maksud saya begini. Kalimat pertama, anal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah, bahwa perahu di lautan itu berlayar di tengah lautan atau melaju di tengah lautan itu dengan nikmat Allah. Nah, ini kata nikmat Allah ini poin yang penting. Perhatikan ya. Tentunya ini bukan membicarakan masalah perahu, harus tuh. Jadi ini tentunya bukan masalah perahunya. Emang ada apa dengan perahunya? Tidak nyambung dengan kalimat berikutnya, dengan tujuannya, liyuriyakum min ayatihi, untuk memperlihatkan kepada kalian pelajarannya. Nah, sehingga ini nampaknya adalah bukan kalimat biasa. Kalimat yang pertama kan konteksnya kepada apa? Tentang perahu yang melaju di tengah lautan. Kalau ini adalah bentuk majas atau ungkapan. Jadi ungkapan itu apa? Bentuk kalimat yang maknanya hampir-hampir tidak ada hubungan dengan arti kata. Jadi maksudnya ini bukan makna yang sebenarnya, bukan perahu yang sebenarnya gitu. Sehingga di sini adalah mengumpamakan kum. Kum itu apa? Kalian. Jadi kalian itu kan sama dengan ibarat, setiap diri kita ibarat sebuah perahu yang melaju di lautan, yang mengarungi lautan. Kan begitu. Nah, manusia itu kan melaju itu artinya bergerak, Pak. Bergerak, aktif bergerak mencapai satu tujuan, namanya melaju.
nya tujuannya ke mana itu mah terserah. Yang jelas dia melaju bergerak mencapai satu tujuan. Gitu. Jadi kalau ini dihubungkan dengan kum kan kalian ke manusia, tidak lagi menyebut perahunya. Nah sekarang kita bisa bergerak, beraktivitas dalam hidup untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bisa nggak kalau tidak ada nikmat Allah? Nah itu kan. Jadi binikmatilah, bisanya bergerak itu karena ada nikmat dari Allah. Berarti nikmat itu adalah ya segala fasilitas yang telah Allah berikan sehingga kita bisa aktif berbuat, beramal, bergerak, beraktivitas mencapai tujuan-tujuan yang kita tentukan. Yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita tempati, dan semua itu nikmat Allah. Sehingga kita bisa melakukan berbagai kegiatan aktivitas. Jadi kita bisa tajri fil bahri. Kita bisa berlayar kan, mengarungi kehidupan ini. Jadi kalau ini adalah lautan itu adalah alam. Ya, ingat bahwa peristiwa alam, ya itu ungkapan untuk bukan budaya saja tapi sosial budaya meh lengkap. Jadi berarti ini kan kembali Quran ini yang pokok itu adalah muhkamat umul kitab. Ya, Quran ini mau mengajarkan tentang norma hidup, norma hukum, muhkamat. Kalau di sini diartikan hikmah kan, di dalam surat Luqman istilahnya hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sama dengan tilka ayatul kitabil hakim, sama. Tentang hikmah, tentang norma hukum, tentang nilai benar dan salah, baik dan buruk yang mengandung konsekuensi. Nah, jadi kum ini, kalian ini adalah ibarat perahu yang berlayar di lautan. Nah, tentunya di sini bukan lautan alam. Kalau lautan alam kan kita sudah tahu, tapi lautan kehidupan berarti lautan sosial budaya. Kenapa ini digambarkan lautan? Lautan luas ya. Lautan itu normal. Jadi betul. Jadi bedanya dengan di daratan. Kalau lautan itu kan gerakannya dinamis, ya enggak? Ini tadi ada gelombang, ada angin, sehingga tidak mudah kita untuk melaju dengan garis yang lurus mencapai tujuan. Belum tentu kita bisa mencapai ke situ karena namanya lautan itu kan dinamis, ya. Ada arus-arus yang bisa kita ditarik, didorong oleh berbagai arus-arus yang ada di lautan atau gelombang-gelombang. Nah, sehingga di sini istilahnya butuh kekuatan ekstra gitu. Untuk benar-benar kita bisa lurus mencapai satu tujuan yang kita inginkan. Itu namanya lautan kan bergerak dinamis. Nah, nanti kita lihat. Ini bukan vulkannya tapi sasarannya adalah kum liuriyakum min ayatilah min ayatihi. Jadi ayatilah. Berarti ada dua di sini. Manusia ini diberi nikmat untuk bisa beraktivitas mengarungi samudra. Itu oleh nikmat Allah. Tapi tujuannya ternyata untuk liuriyakum, untuk memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Berarti ada dua perkara. Ini saya ulangi. Ada dua perkara yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Anu kahiji nikmat. Anu kadua disebutkan ayat. Jadi diberi nikmat keur diberi ayat. Sok tah dikasihan diberi nikmat, diberi fasilitas untuk mengikuti pelajaran ayat-ayatnya. Sederhana enggak ini? Ini dulu Pak. Nah, tapi kita ini kalian itu diibaratkan, kita ini ibaratnya di posisi perahu di tengah lautan. Jadi kita ini menghadapi dinamika kehidupan sosial budaya. Nah, kita lanjutkan dulu. Tadi sampai di mana? Liuriyakum min ayatihi, ya. Liuriyakum min ayatihi.
Inna fizalika la ayatin likuli sobarin syakur. Nah, ini mulai mengarahkan. Inna fizalika, sesungguhnya pada perkara itu. Perkara mana? Tadi dua kalimat tadi. Ya, bahwa alam taro anal fulka tajri fil bahri binikmatillah liyuriyakum min ayatihi. Nah, inna fidalika pada kalimat ini la ayatin. Ya. Di dalam kalimat itu benar-benar mengandung atau benar-benar merupakan ayat-ayat ini disebut. Ayat apa tadi? Pelajaran. Jadi kalimat itu menjadi pelajaran, benar-benar sebuah pelajaran bagi siapa? Likulli sobarin syakur. Bagi setiap diri yang sabar dan bersyukur. Atau yang setiap diri yang sabar di dalam prinsip bersyukur kepada Allah. Apa arti sabar? Apa Pak sabar? Teguh bertahan gitu, satu ya. Kemudian syukur, syakuro, menerima dengan sukacita. Apa yang diterima? Karunia Allah ini bukan sekedar nikmat, tetapi juga termasuk pelajaran Allah. Jadi sobarin syakur, orang yang teguh bertahan di dalam menghargai, menghormati segala pemberian Allah. Itu kan, jadi syukur itu kan berterima kasih gampangnya. Nah, bagaimana bentuk berterima kasih kita kepada Allah? Ya, kita mau memenuhi apapun yang Allah mau ajarkan kepada kita. Itu bentuk syukur. Nah, jadi kalimat yang tadi itu menjadi ayat, menjadi pelajaran bagi setiap diri yang sabar di dalam bersyukur kepada Allah. Jadi dasar gitu. Jadi dasar sikap, dasar pemikiran bahwa hidup ini loh. Nah, maka kita siap gak menjadi pribadi yang tadi sabar? Jadi kita ini berada, ibaratnya kita ini berada di tengah lautan. Tidak bisa diem, tidak bisa stabil. Tapi kita mau tidak mau harus bergerak, harus melaju gitu. Nah, gitu kan? Nah, di tengah-tengah itu kita mau diberi pelajaran. Ya enggak? Mau diberi pelajaran ayat-ayat Allah. Begitu. Pelajaran ada beberapa macam. Pelajaran itu ada dua ya, Pak. Ada dua macam kan, ada namanya pelajaran teori dan ada praktek kan gitu. Jadi praktek sebuah kegiatan itu bisa disebut pelajaran kalau ada teorinya. Jadi bergantung kepada teori nanti. Jadi praktek pun disebut pelajaran. Ya artinya kan begitu. Ini kalau Al-Quran ini sebagai pelajaran, berarti ini apa masuknya? Teori apa praktek? Teori dan praktek. Ini Pak, yang dibaca mah teori. Ya kalau dibaca kan di pelajarinya di bangku diskusi, di bangku sekolah, itu teori. Praktek di lapangan. Itu kan. Jadi lapangan itu disebut pelajaran kalau dihubungkan dengan teorinya. Kalau tidak dihubungkan mah tidak bernilai pelajaran. Itu. Jadi harus dihubungkan dengan Al-Qur'annya. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi Allah mau memperlihatkan pelajarannya kepada kalian dengan nikmat ini. Sok ta iyo teorina gitu. Sok itu silahkan terjun, alami ya lapangannya, hadapi tantangannya di lapangan. Ya enggak? Mana lapangannya? Ya kehidupan ini lapangannya. Ya, jadi kita hidup di tengah-tengah kenyataan sosial budaya. Masyarakat manusia dengan alam pikirannya. Nah, itu sesuatu yang tidak statis tapi dinamis. Nanti kita dipermainkan di situ. Nah, jadi jadikan itu ayat bagi likuli sobarin syakur. Kalau kita menempatkan diri siap, saya teguh bertahan dengan prinsip syukur, jadikan ia ayat. Jadikan ini dasar kita bersikap. Gitu. Nah, sementara itu dulu ya.
Kita lanjutkan supaya jelas, nanti ada perinciannya lagi. Ayat ke 32. Wa idza ghasyahum maujun kadulal da'allaha mukhlisina lahuddin. Apa? Wa idza, dan apabila ghasyahum, ghasya apa? Ghasya yagsha. Apa yang tahu? Ghasya yagsha itu menutupi, apalagi ya, menghalangi, bisa semacam begitu. Jadi ghasyahum, jadi mereka ditutupi atau dihalangi. Nanti kita lihat apa yang tepat nanti terjemahannya. Subjeknya yang menghalangi atau yang menutupi itu maujun kadulal. Maujun apa? Gelombang. Gelombang kadulal. Nah, dulal apa ya? Adulal itu memang artinya sesuatu yang menaungi, semacam naungan. Kalau naungan gimana ya maksudnya? Naungan itu berarti posisinya kalau kita ini dinaungi oleh sesuatu, naungan itu ada di atas kita kan? Nah, dia. Tapi di sini cenderung diterjemahkan gunung ya. Nah, padahal ada kosakata khusus ya tentang gunung ya. Tapi ini dulal nih. Jadi kita mau mencoba konsisten, kira-kira apa? Ya, dulal itu memang naungan harusnya. Kadulal berarti ka di sini seperti, katakanlah seperti naungan. Jadi si gelombang itu sampai menjadi seperti naungan. Nah, jadi kita pernah lihat kan apa namanya ski air apa? Nah, iya enggak? Nah, kan gelombang ombak gede gitu ya. Itu jadi kayak naungan. Kayak ada di lorong gitu. Jadi kalau kita ambil coba pendekatan ke situ maksudnya. Karena ini harusnya dulal itu ya naungan. Nah, jadi harus seperti naungan gitu. Nah, kita coba konsisten dengan arti kata gitu maksudnya. Cocok nggak bahwa memang di gelombang yang gede itu kan jadi seperti naungan gitu. Itu apa namanya? Maujun kadulal. Nah, kalau di sini diartikan seperti gunung. Si penterjemah di sini mengartikan dulalnya jadi gunung. Ya, tapi kita prinsipnya saja. Jadi ini ombak besar, katakanlah gelombang besar gitu ya. Ya. Jadi gelombang besar sampai itu seperti sesuatu yang menaungi, saking gedenya, saking besarnya. Sampai, nah kalau di sini konteksnya tadi perahu, tapi kata perahu itu lebih kayak di kolong gelombang, gitu. Ada di kolongnya, ada di bawahnya, ya saking gedenya itu. Kira-kira begitu kan? Jadi itu yang dimaksud ghasyahum. Jadi ghasyah itu kan tadi bisa menutupi, menghalangi, nah, bisa menghadang atau bisa nggak mengepung gitu. Ya kan bisa, semacam dikepung. Ya. Jadi wa idza ghasyahum maujun, ketika gelombang besar, kan begitu. Maujun kadula itu kan gelombang yang besar, itu mengepung mereka. Maka da'awullaha mukhlisina lahuddin. Nah, ini kalimat penting, Pak. Apa arti? Da'awullaha. Mereka menyeru Allah. Menyeru kepada Allah. Bisa artinya berdoa. Jadi dari kata da'a yad'u, da'watan, duaan. Intinya begini, mereka menyeru kepada Allah mukhlisina lahuddin. Untuk menjadi mukhlisin. Mukhlis artinya ya, orang yang ikhlas, orang yang murni, orang yang bersih, boleh. Bersih dalam hal apa? Lahuddin. Nah, jadi arti ikhlas itu sebenarnya artinya murni. Lawan dari apa? Mukhlis itu lawan dari apa di dalam Al-Quran? Ada yang
Ingat? Ada yang tahu nggak? Musyrik ya. Nah itu musyrik. Jadi mukhlis itu dalam Al-Quran sebenarnya lawan dari musyrik. Jadi kalau musyrik itu membuat sekutu dengan Allah, kalau mukhlis itu murni. Kalau sekutu kan mencampuri Allah dengan unsur-unsur yang lain, namanya musyrik. Kalau mukhlis tidak mencampuri Allah dengan unsur-unsur tambahan, namanya murni, mukhlis. Jadi mukhlis lahuddin. Jadi lahuddin itu lahu lillah. Jadi aturan tatanan hidup dari Allah, milik Allah. Jadi da'allaha mukhlishina lahuddin berarti dia itu menyeru kepada Allah untuk mengikuti aturan Allah, mukhlisin dengan kemurnian. Gitu. Mukhlisina lahuddin itu. Jadi untuk hidup dengan kemurnian mengikuti aturan Allah. Jadi da'allah, jadi mereka menyeru atau berdoa ya kepada Allah. Nah, contoh seruannya seperti apa? Mana contohnya? Ketika kita sholat baca doa iftitah, ada nggak seruan di iftitah? Inna sholati misalkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sama nggak maksud? Itu adalah bentuk da'allaha mukhlishina lahuddin. Bahwa kita ini berdoa kepada Allah untuk menyatakan siap ya, menjalankan aturan Allah dengan kemurnian. Atau siap hidup mengikuti kemurnian tatanan hidup ajaran Allah. Itu arti mukhlis. Nah itu kalimat kedua ya tentang sikap mereka atau ucapan mereka. Ya, ucapan mereka itu adalah bahwa mereka mau hidup menurut Allah dengan kemurnian mengikuti aturannya gitu. Din itu kan aturan, Pak. Nah, sekarang juga harus konkret, Pak. Din itu kumaha? Din, aturan, tatanan. Apa bentuk tatanannya? Nanti jangan terlalu luas gitu, Pak. Ideologi. Aspek apa? Bukan. Ya, memang ada ideologi, tapi aspek kan tadi sudah disebut norma hukum gitu. Jadi Al-Quran mengambil aspek hukum itu, tapi aspek hukum ini nanti hukumnya hukum otoritas Allah gitu. Nah nanti bagaimana hukum Allah ini menjiwai setiap pribadi dimanapun dia berada, ini begitu. Mau dia di bidang ekonomi, politik, mau di bidang hukum, mau di bidang pertahanan, keamanan, bagaimana hukum Allah jadi jiwa setiap diri. Tegakkan nilai-nilai kebenaran di situ, pertanggungjawaban kepada Allah, kan intinya begitu. Gitu. Jadi fokus ke hukum saja udah. Dimanapun kita berada. Nah kembali ke sini. Jadi yang dimaksud mukhlishina lahuddin, dengan kemurnian mengikuti aturan Allah, aturan ajaran Allah. Nah kemudian kita lanjutkan apa? Falama najahum ilal bari. Apa artinya? Falama Setelah diselamatkan. Maka falama, lama diartikan apa di situ? Tatkala. Maka tatkala najahum, nah, mereka diselamatkan ilal bari. Bari apa? Daratan. Kan kalau tadi bahri, sekarang bari. Jadi maka tatkala mereka diselamatkan, artinya Allah yang menyelamatkan ya. Kan huwanya Allah sih. Huwa najahum. Jadi artinya mereka diselamatkan ilal bari, ke daratan. Faminhum muktasidun. Apa muktasidun? Maka minhum, sebagian mereka, muktasidun. Apa muktasidun? Dari kata apa? Kosoda. Apa kosoda? Kan sudah.
Ingat nggak di ayat ini sebelumnya ada Tasid. waqsid fi masika. Oksid. Apa arti waqsid fi masika? Ingat itu nasihat Luqman kepada anaknya. Kan waqsid kosoda itu sama dengan maksud, sesuatu yang dituju, yang mengarah ke situ, yang diarahkan atau yang menjadi sasaran namanya maksud. Jadi muktasid berarti dia lurus kepada tujuan. Muktasid jadi orang yang lurus melangkah berjalan ke arah tujuan. Jadi sebagian mereka ada yang lurus ke tujuan. Itu dulu arti kata dulu aja kita pahami. Nah, ini belum selesai. Kita mau melihat apa hubungan ketiga kalimat ini gitu, Pak. Wa idza gosyahu maujun kadulal, mereka menghadapi tantangan. Tantangannya apa? Gelombang besar di tengah lautan. Kemudian da'aullah mukhlisina lahudin, ini apa? Mereka menyatakan sebuah prinsip. Ya enggak? Prinsip bukan? Prinsip pegangan. Pegangannya saya mau hidup menurut aturan Allah. Tapi ujung-ujung kami selamatkan mereka ke daratan. Sekarang saya bertanya, serunya di mana? Ayat gelombang besar. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, saya hidup menurut aturanmu. Terus diselamatkan. Setelah diselamatkan, maka tadi sebagian mereka ada yang lurus. Menghadapi tantangannya mana? Kan mereka dikepung ombak. Kemudian mereka teriak kepada Allah. Kemudian Allah selamatkan. Apa segampang itu? Itu. Artinya gini saya maksud, sabarnya di mana? Mereka mengalami bergelut dengan tantangan itu enggak gitu saya maksud. Tapi digambarkan bergelutnya. Ini kalimat ini masih rancu gitu, Pak. Setelah diselamatkan oleh Allah, kan tadi diselamatkan ke daratan, baru faminhum kan, setelah diselamatkan ke daratan, sebagian mereka ada yang lurus. Gimana maksudnya? Sebagian berarti sebagian ada yang melenceng. Nah, ini saya katakan ini serunya di mana gitu. Harusnya begini Pak, harusnya. Jadi mereka itu enggak diselamatkan. Biarin aja menghadapi tantangan, menghadapi gelombang. Jadi ketahuan yang lurus dan tidaknya itu ketika di tengah lautan. Benar tuh? Iya enggak? Harusnya nanti diketahui bahwa oh ini lurus, ini ternyata berbelok. Karena menyerah kepada arus gelombang. Begitu. Jadi kalau ceritanya ada gelombang, dia teriak, diselamatkan, baru setelah itu sebagian lurus, sebagian bengkok. Di mana ini poinnya? Kan bingung saya. Gitu. Harusnya nih, ketika mereka menghadapi gelombang, kemudian mereka sudah memegang prinsip Allah mukhlisina lahudin. Saya akan hidup berbuat menurut aturan Allah. Mana perintah, mana larangan, kan itu aturan Allah. Tadi saya lupa tadi. Jadi dinullah itu jangan terlalu memahami secara kompleks. Din itu, aturan itu simpelnya ada dua, gitu. Perintah dan eta. Jadi lahuddin itu aturan Allah itu hanya dua, perintah dan larangan yang tertuang di dalam Al-Quran. Dan itu kita lakukan secara ikhlas, secara murni dan konsekuen. Gitu. Lupa tadi kalimatnya. Nah, jadi mereka mengatakan begitu. Mereka sudah mengatakan, sudah mendakwakan dirinya mukhlisina lahudin, siap hidup dengan aturan, dengan kemurnian aturan Allah. Nah,
Jadi sebenarnya gini yang saya maksud. Najahum ilal bari ini belum diselamatkan oleh Allah. Kenapa saya katakan? Gara-gara memahami makna lama. Ini lama. Apa arti lama? Kan fa. Nah, apa arti lama? Lama itu rata-rata diartikan tatkala. Benar nggak? Bisa nggak alternatif yang lain? Bisa nggak alternatif yang lain? Lama itu adalah belum. Bisa. Jadi falama najahum ilal bari bisa berarti maka mereka belum diselamatkan ke daratan. Bisa gitu nggak? Secara alternatif makna bisa, lama itu artinya belum. Belum itu berarti dibiarkan oleh Allah. Untuk apa dibiarkan? Kalau dibiarkan untuk apa? Untuk membuktikan ucapannya enggak? Kan da'awullah mukhlishina lahudin. Mereka mendakwakan dirinya siap hidup dengan kemurnian menurut aturan Allah. Siap hidup menegakkan nilai-nilai ajaran Allah secara murni, konsekuen. Maka falama najahum ilal bari. Kalau lamanya belum berarti maka Allah belum kunjung menyelamatkan mereka ke daratan. Ada enggak makna lama itu yang artinya belum atau bukan? Ya kita cek aja di Quran. Jadi ada juga makna belum ya. Lama. Jadi ada juga makna belum, misalkan di dalam surat Shad ya. Surat Shad ayat 8 ini lama diartikan belum, Pak. Mengapa Al-Qur'an itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Qur'an. Tetapi mereka belum merasakan azabku. Nah, ini diartikan belum. Ini lama untuk arti belum. Di surat Abasa, kala lama yakdima amarohu. Lama, sekali-kali jangan dia itu belum melaksanakan apa yang dia perintahkan, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi arti lama saya maksud di sini supaya nyambung logikanya gitu, Pak. Ya. Jadi sekali lagi kalimat pertama tentang apanya? Tantangannya. Nih, tantangannya nih. Wa idza ghasyahum maujun kadulal. Ketika mereka dikepung oleh ombak yang besar. Kemudian kalimat kedua, da'allah mukhlishina lahudin. Ini prinsipnya. Prinsip yang menjadi sikap dasar mau dihadapkan ke tantangan. Nih, gimana nih? Mereka sudah ngomong mukhlishina lahudin. Gitu kan? Maka di sini falamma najahum ilal bari. Maka dia Allah belum, kan gitu. Belum menyelamatkan mereka ke daratan. Kalau daratan itu enak, Pak. Nggak ada dinamika daratan mah. Sehingga hasilnya baru faminhum muqtasidun, maka sebagian mereka ada yang lurus. Gitu. Berarti sebagian lain. Nah, ini yang sebagian lain. Wa mayajhadu bi ayatina illa apa? Kullu ya. Illa kullu khotarin kafur. Berarti sisanya itu khotarin kafur. Jadi sebagian yang muktasid, apa muktasid? Tadi nasihat Luqman kepada anak, anakku, waqsid fi masyika. Luruslah di dalam melangkah. Lurus di mana maksudnya? Lurus berpegang pada prinsip. Apa prinsipnya? Yang sudah dinasihatkan kepada anaknya. Apa prinsipnya? Ingat tuh. Itu
Jadi prinsipnya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Kemudian ada lagi, masih bagian dari prinsip. Aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobaka. Inna zalika min azmil umur. Inna zalika, sesungguhnya yang demikian itu azmil umur. Apa arti ajmil umur? Sesuatu perkara yang harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Artinya prinsip. Ini prinsip, ini ajmil umur. Gitu. Ya sama, Allah mukhlishina lahudin itu ya prinsip. Sama maksudnya. Mengikuti aturan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, aturan Allah bukan? Aturan Allah, dinullah. Wa ma'ana minal musyrikin. Aturan Allah bukan? Aturan Allah, tusyrik billah, aturan Allah juga, dinullah. Tegakkan eta. Gitu. Jadi tegakkan nilai-nilai ajaran Allah dengan kemurnian. Gitu. Nah itu jadi. Sehingga apabila mereka dikepung oleh gelombang besar, sementara mereka sudah gitu, menyatakan prinsip, siap menegakkan nilai-nilai aturan ajaran Allah, falamma najahum ilal bari, sehingga lama di sini, maka Allah belum menyelamatkan mereka ke daratan, sehingga faminhum, maka sebagian mereka yang lurus, sehingga yang lain terbawa arus, terombang-ambing. Jadi disebutnya di sini wa mayajhadu bi ayatina ila khotarin kafur. Jadi mereka akhirnya yajhadu bi ayatina. Apa arti yajhadu? Ya artinya mendurhakai ayat-ayat kami. Gitu. Mana ayat-ayat kami? Ini tadi. Sebelumnya apa? Alam taro anal fulkat tajri fil bahri bini matillah liyuriyakum min ayatihi. Itu ayat. Udah yajhadu nggak ke situ? Udah mendurhakai ayat itu atau udah mengingkari ayat ini? Sehingga siapa yang mengingkari ayat ini pada akhirnya itulah golongan khotarin kafur. Apa arti khotarin kafur ini yang belum? Kalau yang lurus tadi siapa? Yang lurus itu disebut sobarin sakur. Benar tuh Pak? Nah, nanti akan terseleksi. Yang tetap pada sobarin sakur itulah yang benar-benar yang lurus. Maka sisanya ternyata bukan sobarin sakur tetapi khotarin kafur. Kan syakur lawan kafur kan? Berarti sobarun lawan khotarun. Berarti nu ieu mah khotarin kafur. Ya lawannya aja, teu sabaran sih eta. Jadi khotarin di sini diartikan apa? Pengkhianat ya. Nah, gitu. Jadi mengkhianati ucapannya, mengkhianati janjinya, atau mengkhianati tidak satu kata dan perbuatan. Gitu. Jadi jelas nggak ini ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan gitu. Jadi itu khotarin kafur adalah lawan dari sobarin syakur. Jadi kalau sobarin syakur berarti setiap diri yang teguh bertahan dengan memegang prinsip ajaran Allah. Sedangkan khotarin kafur orang yang plin-plan, orang yang lembek gitu. Khianat dengan ucapannya, dia tidak memegang prinsip. Sehingga pada hakikatnya mereka itu adalah kafur. Kafur berarti kufur, ya, tidak syukur. Jadi mengingkari atau menutup diri dari pelajaran ayat-ayat Allah. Nah kemudian saya lupa ya tambahan sedikit tentang ini Pak, tentang gosyahu maujun kadulal, tentang apa tadi gelombang besar ya. Jadi apabila manusia mereka itu dikepung ya oleh gelombang besar. Nah, ini kan gelombang besar ini peristiwa alam.
tetap ini adalah ungkapan untuk sosial budaya. Ya. Apa contoh di dalam sosial budaya yang dimaksud gelombang besar itu? Gelombang di lautan itu kan satu kekuatan enggak? Satu kekuatan bukan? Kekuatan arus bukan? Iya. Kekuatan arus yang bisa mendorong, menarik si perahu ini. Jadi perahu bisa dilempar ke kiri, ke kanan. Gitu kan? Dengan adanya kekuatan gelombang ini. Nah sekarang dia bisa nggak konsisten ke arah itu? Sekalipun dia dilempar oleh gelombang ke kiri, ke kanan, tapi dia harus tetap lurus. Gitu. Nah sekarang dalam konteks sosial budaya, apa contoh gelombang itu? Sosial budaya itu kumpulan kekuatan-kekuatan, Pak. Ibaratnya gelombang di lautan. Kita menghadapi kekuatan apa di dalam hidup? Kekuatan di keluarga, ya tuh. Kekuatan yang bisa mendorong, menarik kita. Sehingga kita bisa-bisa orang lepas tina prinsip ya. Di keluarga. Kemudian juga lembaga. Ya. Ada lembaga negara, ada lembaga masyarakat. Lembaga satu kekuatan. Jadi di dalam kehidupan masyarakat, di antara kekuatan yang punya kekuatan itu adalah sebuah lembaga kemasyarakatan. Lembaga negara itu juga punya kekuatan. Nah nanti tergantung siapa yang ada di dalam lembaga itu. Kalau lembaganya digerakkan, dipimpin oleh orang yang korup, maka lembaga ini akan menjadi lembaga yang korup. Nah misalkan kita berhubungan atau terlibat atau hidup di tengah-tengah lembaga itu, ikutan korup tuh orang. Nah, itu satu gelombang bukan? Gelombang besar. Lurus tuh orang. Ingat nasihat Luqman. Ya enggak? Aqimi sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil. Tegakkan yang benar, yang ma'ruf. Ya. Tegakkan nilai-nilai kepatutan di dalam hidup. Kemudian wanha 'anil munkar, cegah dari nilai-nilai kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Kejahatan. Ya enggak, manipulasi. Jelas, yang jelas-jelas itu melanggar hukum, melanggar aturan, munkar. Di dalam hadis Nabi apa? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kan itu sudah diterjemahkan oleh hadis ini. Siapa yang melihat, menyaksikan kemungkaran berarti perilaku yang menyimpang, yang melanggar etika, melanggar hukum. Ya enggak? Munkar itu. Maka falyughayyir biyadihi. Maka apa? Rubahlah dia dengan tanganmu, dengan perananmu, kekuatanmu. Kamu punya peran nggak di lingkungan ini untuk merubah ini? Jadi yadun ini kan berarti kekuatan, ya, peranan kita. Fa'in lam yastati, apabila tidak bisa dengan kekuatan, ya, maka fabilisanihi, apa lisan? Ucapan, omongan. Setidaknya kamu ngomong, itu salah, itu keliru, itu melanggar. Wanita ngomong. Wanita mengatakan, oh ini kesalahan, ini keliruan, ini manipulasi, ini maaf ini. Fa'in lam yastati, kalau kamu tidak bisa, maka apa? Fabiqalbihi. Apa arti fabiqalbihi, Pak? Maka dengan arti biqalbihi, dengan hati, benar nggak? Dengan hati bahwa ini munkar. Sekarang apa artinya memang sampai di situ? Apa itu batas minimal? Apa itu dibenarkan oleh Nabi batas minimal? Naon cek Nabi? Kelanjutan hadisnya apa? Zalika adaful iman. Apa artinya? Itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi yang mana yang selemah-lemah iman? Biqalbihi. Ningali kamungkaran cukup dina hati, itu salah. Ngomong henteu, bertindak ngomong henteu. Berarti eta teh ciri-ciri lemah itu artinya. Jadi harus kita jeli di dalam memahami ucapan, sekalipun ini hadis kudu jeli. Maksudnya itu sindiran. Nu kitu mah lemah iman. Iman yang lemah itu sesuatu yang buruk.
sesuatu yang jelek, justru harus diperkuat iman. Kuatkan iman teh kunaon, maka jadidu imanakum bidzikril Quran, tingkatkan eta iman teh dengan zikril Quran, dengan memahami Al-Qur'an. Sok baca deui Al-Qur'an tadabur sing bener gitu. Begitu, sehingga itu sebagai indikator hadis eta teh, lamun urang ningali kamungkaran ngan cukup dina kerteg hate, eta teh iman urang masih lemah. Artinya itu untuk ditingkatkan, sok tingkatkan, sing bisa ngomong, sing bisa berbicara tegas menghadapi kemungkaran. Lebih bagus lagi bertindak. Begitu. Itu biadihi. Gitu. Nyambung nggak dengan konteks itu tadi? Sok menghadapi gelombang besar yang harapan lembaga korup. Lembaga itu ada dua, lembaga negara, ada juga nanti lembaga keagamaan, Pak. Itu juga satu gelombang besar nantinya yang kita hadapi. Kalau Nabi Isa itu ketika itu menghadapi Sanhedrin gitu. Jadi itu yang saya maksud, bahwa di sosial budaya itu ada kekuatan-kekuatan besar yang bisa menjadi semacam gelombang arus yang bisa menarik, mendorong, sehingga bisa menggoyahkan prinsip kita. Gitu. Prinsip tadi. Prinsip mukhlisina lahuddin. Begitulah. Dan yang paling tinggi lagi, yang paling gede di dunia ini apa? Gelombang yang paling gede. Negara adidaya, benar nggak? Kekuatan besar tak? Kekuatan besar. Gitu. Tapi kan etama dihadapina kita ini punya kapasitas masing-masing gitu. Jadi urusan negara besar adidaya mah etama urusan presiden. Urusan presiden yang memimpin negara. Bagaimana dia bersikap menghadapi arogansi negara-negara besar? Bisa nggak dia memegang amar ma'ruf nahi munkar? Kita sudah punya lapangan masing-masing gitu. Kenyataan samudra kehidupan ini suguhan Allah buat kita gitu. Jadi kita ini dihadapkan dengan tantangan kita di lapangan kita masing-masing, di keluarga, di masyarakat, di instansi, di pasar, kan orang menghadapi itu gelombang-gelombang karar itu yang bisa mematahkan prinsip orang. Pegang tuh ya prinsipnya. Gitu kan. Jadi Allah sudah memberikan sarana. Saya bilang teu kudu nyun sarana Pak, geus boga, geus dibere sarana ku Allah. Sarana geus dibere, pelajaran geus dibere, kurang naon deui coba. Cukup sok. Ya, ikuti ujiannya. Gitu. Jadi saya kira itu ya yang bisa sampaikan.